diberitahu begitu, ikhtiar usahanya Masya Allah. Usahanya apa? Nah, terus karena yang jadi musuh waktu itu Bani Israel, di gampangnya dimusuhi, diperangi, ditindas ya. Sehingga setiap ada Bani Israel yang perempuannya hamil didata semua. Lahir bantai, subhanallah. Di sebagian tafsir itu disebutkan itu tahun pembantaian dan tahun membiarkan hidup. Kenapa? Ya. Kalau dibantai semua, mereka tidak punya budak. Kalau dihidupkan semua, nanti khawatir dikalahkan. Jadi anaknya banyak, repot gitu. Gampangnya kayak orang Tiongkok ya, Cina, ya uangnya 1 miliar lebih. Nggih. 10 Jawa diuyui tok, dikencingi tok, ini terus banjir kencing. Gitu. 1 miliar itu ya. Nah, misalnya gitu ya. Misalnya, ya. Khawatir gitu loh. Sehingga diputuskan ini ada tahun pembayaran hidup, tahun pembantaian. Konon pas tahunnya Nabi Harun lahir, itu tahun dibiarkan hidup. Tahun lahirnya Nabi Musa, tahun pembantaian. Gitu. Dan gitu. Makanya terus waktu Nabi Musa lahir, ibunya bingung. Gimana ini? Ya, gitu. Terus diberi ilham oleh Allah dan sebenarnya diadai kotak ini kok, sudah pernah dengar toh? Diadai peti dilemparkan ke Sungai Nil sana dikirim, terus ditemu oleh keluarga Fir'aun malah dipelihara di sana. Ini cerita ringkas saja di sini, cerita ringkas. Alhasil sudah Nabi Musa itu diselamatkan oleh Allah. Justru yang akan mengalahkan Fir'aun dipelihara sendiri oleh Fir'aun sendiri. Subhanallah. Itu yaitu nikmat dari Allah. Yang menurut logika secara gaduk, ya logikanya logika apa gitu itu. Masuk yang mau mengalahkan malah dipelihara. Ya, tapi Allah menciptakan begitu. Saya tadi sampaikan kalau ini usaha orang-orang kafir berusaha bagaimana supaya itu tidak terjadi. Ya, padahal mesti terjadi. Beda dengan seperti misalnya ya kayak Umar bin Khattab, Utsman bin Affan itu. Kan diberitahu juga waktu beliau berada di Gunung Uhud, ya ada Rasulullah, Abu Bakar, Umar dan Utsman. Gunungnya orok, kayak gempa. Rasulullah bang nginjak, diinjak gini. Uskut Uhud jadi. Ma'alaika ila nabiyun wasiddiq wasahidani. Di atas sini mau nabi, siddiq sama 2 mati orang yang mati syahid. Di sini Rasulullah, Nabi, Abu Bakar Siddiq, Umar dan Utsman. Duanya akan mati syahid. Ya. Umar apa yang dilakukan? Kayak Fir'aun mau bunuh-bunuh gitu enggak? Iya. Santai. Bulan rondo sendiri tanpa pengawal. Ada orang nyari-nyari. Namanya Umar gua cuma medeni nakutkan orang banyak. Orang-orang di mana? Itu. Apa? Di cara gini kira-kira ngarit angon. Tanpa pengawal, tanpa apa gitu sudah. Masya Allah. Iya. Orang kan terheran-heran. Tidak menakutkan ternyata kayak gitu. Subhanallah. Itu ya. Bedanya orang menghadapi qadarullah, ketetapan Allah. Kan beda tuh. Akhirnya bagaimana? Akhirnya tetap sesuai yang ditetapkan oleh Allah. Qadarullah tetap berjalan. Makanya kalau zaman belajar gini, meyakini gitu ya. Misalnya soal rezeki rezeki. Allah sudah menetapkan, tak mulak-malik gini sudah ya jatahmu sakmono ya sudah gitu, tidak bisa lebih, tidak bisa kurang. Ya, kamu kerja keras tidak kerja keras. Kalau gitu apa anak-anak tidur saja nanti kaya. Yang nyuruh gitu siapa juga tidak ada. Iya. Makanya seperti kemarin saya sampaikan soal takdir memang ada, iya. Takdir itu ada. Hanya orang tidak ada yang tahu takdirnya bagaimana. Ya. Makanya kalau ikhtiar jangan rembukan takdir.
Itu ada ikhtiar yang kencang. Anak ben sekolah pinter sudah, menurut ya. Jangan bilang anak bodoh anak bodoh. Ya. Bagaimana mengajar mereka ya diulang semaksimalnya. Ini diulang ini raiso bang gini raiso. Ya sudah cara yang lain. Ya. Ada berita sedikit menggembirakan. Nah, cerita ini ya sedikit ya. Cerita didik mawon. Itu di Pelumpang itu ada berita ini dari kepala sekolahnya sana cerita. Ada salah satu ustazah itu waktu ditugaskan di sana itu ya maunya dianggap kurang mampu. Kok ini gini ya, ini bisa ndak? Gitu. Biasanya milih yang pintar-pintar. Ya. Nah, milih yang diberi yang menurut mereka tahu juga dulu ya dari situ balik ke situ kan tahu ya kemampuannya agak terbatas. Dalam bahasa lain mau dianggap kurang ya kurang daripada yang lain-lain itu tidak termasuk yang pintar gitu maksudnya. Tapi waktu mengajar ternyata banyak disukai anak-anak, subhanallah. Senang itu banyak. Nah, kok jangan kenapa? Dicari, selidiki. Oh, ternyata apa? Ini anak ini usahadah tadi kalau mengajar pelan-pelan gitu. Kalau yang mengajar yang pintar-pintar, orang pintar-pintar diulang ini orang. Ternyata mengajarnya pelan-pelan. Ya. Oh, ngono diterangke to tibae. Kok ngono diterangke ya? Mestinya ndak usah. Menurut yang pintar dianggap ra perlu. Tapi ternyata perlu diterangkan gini. Ya. Sehingga dipahami, dicandai sobasannya ya. Oh, gitu ya. Jadi rupanya orang yang dianggap kurang pintar tadi ternyata justru lebih pintar. Kenapa? Mengajar sesuai dengan kemampuan muridnya. Sing diulangi dhisik kaya aku seperti saya. Yang diulang cepat itu raiso, tidak bisa. Ulangnya alon-alon, ternyata bisa dengan izin Allah. Sehingga disukai anak-anak. Paham maksudnya ya? Nah, jadi apalan ya gitu. Sing apalan angel gini. Dia nampung sing alat-alat. Ya. Dia memberikan apalan biar bagaimana. Ya, dan ngajari orang apalan susah. Seperti saya dulu orang apalan susah. Oh, cara ngajari gini, pelan-pelan bisa dengan izin Allah. Artinya apa? Tidak semua yang pinter bisa minter ke orang. Ya, pinter tapi minter ke orang belum tentu bisa. Karena minta cepat. Gitu. Ada yang ternyata gitu. Ya. Makanya ya jangan bilang itu tidak bisa. Kamu yang belum bisa ngajar. Paham ya? Untuk satu-satu ini pelajaran. Ada begitu. Ya. Jadi ini anak-anak yang memang terbatas, dalam kita bilang terbatas ya sesuaikanlah pelajaran dengan mereka, kemampuan seberapa diikuti. Insya Allah bisa. Itulah maunya begitu, gitu ya. Nah, jadi kembali jadi ya ini soal takdir memang ya sudah ada. Cuma tadi menghadapi takdir ini tergantung orangnya. Kalau orangnya tidak beriman ya sudah maunya ini percaya juga kan itu. Tapi dia dilakukan apa? Dolim, bunuh saja nanti kalau kebanyakan nanti berontak. Yang sedikit tidak punya budak. Ya menurut akal. Tapi ya tetap saya diselamatkan Allah selamat. Nabi Musa selamat dengan cara apa pokoknya selamat. Ya. Bahkan lebih hebat lagi dipelihara oleh dirinya sendiri. Terus membayari tukang susu yang nyusoni ibunya sendiri dibayari. Bayangkan, ya ibunya Nabi Musa nyusoni anaknya sendiri dibayar mahal. Oneng rojoy. Ya, Allah menyembunyikan tidak tahu kalau ibunya. Kalau tahu mungkin dibantai kabeh. Ya. Subhanallah. Jadi harus yakin ketetapan Allah itu ada. Nah, ini nikmat Allah atas kalian diselamatkan. Kalian sudah punya Nabi Musa, selamat. Terus bisa memimpin Bani Israel, akhirnya Fir'aun tenggelam. Kan namanya selamat itu ya. Itu kenikmatan besar ya. Nah, kemudian di belakang ada ya. Selamatnya Dulunya yasumunakum su'al azab. Mereka menimpakan siksaan yang buruk pada kamu, pada Bani Israel. Laki-laki disembelih, yang perempuan-perempuan dibiarkan hidup.
itu merupakan balaun min rabbikum adzim. Kata-kata bala di sini ujian itu tinggal kembali ke depan apa sing belakang. Oh pokok depan belakang. Kalau depan anjakum min ali fir'aun berarti ujian baik. Memang balak itu ujian itu bisa baik bisa buruk. Kalau bagian belakang yudzabihuna abnaakum itu berarti ujian yang buruk. Tapi semuanya besar. Ya. Dan itu para mufasir nanti kan ya bisa kedua-duanya, masya Allah. Ya, baik ujian baik maupun ujian yang tidak baik. Itu semua ujian. Ya. Sebagaimana kalau di surat Al-A'raf sebutin sana, wa balawnahum bil hasanati wasayyi'at la'allahum yarji'un. Itu surat Al-A'raf ayat 168. Jadi kami Allah menguji mereka dengan kebaikan-kebaikan dan kejelekan-kejelekan supaya mereka mau kembali. Ya. Jadi ini ujian, ya. Jadi mau balik ke depan, ya, artinya kalau diselamatkan dari Fir'aun, ya itu artinya ujian baik, diberi kenikmatan sehingga Bani Israel yang dunia ditindas, di ini di itu, ya akhirnya berkuasa, menang, bisa mewarisi kerajaannya Fir'aun, ya. Tapi di sisi lain awalnya ditindas, disiksa, berbagai macam-macam, ya. Nah, itu ujian yang buruk, yang berat. Gitu. Nah, kalau ambil pelajaran ya gitu, pokoknya kalau orang itu berbuat baik, mau menegakkan dinullah, walaupun berat nanti mesti akhirnya menang. Iya. Kita yakin saja nanti belakangan Palestina insya Allah merdeka. Oke. Kapan yombo? Ya, kita belum tahu, dongake saja. Ya. Biasanya tahun 2027, karena dulu prediksinya Syekh Yasin jaring. Yang benar ya boleh, enggak ya enggak apa-apa. Itu hadis, itu Quran. Iya. Gitu. Walaupun juga ada perhitungan-perhitungan ya. Sekarang ini baru Masya Allah. Iya. Perang era wis-wis. Kita kan alhamdulillah aman-aman. Aman ujian juga. Ya. Kita kalau di sana disebut kita mau berbuat apa? Dibiarkan saja. Apa urun duit, uangnya disirim sana. Atau bagaimana? Dongo, ya didongake. Ya. Walaupun tidak pakai kunut nazilah, ya dongo habis sholat malam dongake boleh. Sewaktu-waktu boleh dongo. Ya. Didoakan saudara-saudara kita. Ya. Nah gitu. Sekarang ini kan terpisah juga kan, siapa yang bolo Israel, siapa yang bolo Palestina, ya. Sing bilang Palestina siapa? Oh, Syiah, jadi no, Syiah. Memang Syiah, ya, gitu. Mbak untuk Rocky Gerung jadi ini. Kalian memusuhi Iran karena Syiah. Memangnya Trump sama Netanyahu Sunni. Iya, memangnya Sunni. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Lah, saya ngomong malah orang-orang yang ya pikirannya waras walaupun bukan Islam. Masya Allah. Masuk kalah Rocky Gerung ya. Iya, gitu. Ini ya sekarang kadang-kadang gitu terjadi begitu-begitu ya. Ya susah juga. Ya. Sekarang kan terlihat ya siapa yang ini sebab kalau orang itu ngikuti kelompok mereka jadi grup dengan orang-orang kafir ya bahwa minhum gitu kan. Iya. Gitu. Kok lama gitu? Menyerupai saja, pengennya mantasabah minhu fahuwa mantasabiqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum itu termasuk dari mereka. Apa melu sisan melu gawe aliansi dengan orang-orang kafir innalillah. Ya. Tidak usah begitu menyerupai mereka saja tergolong dari mereka. Ini ya, ini yang terjadi sekarang ini makanya ya ikan siapa, bolos siapa. Masalah bukan masalah dari apa. Tinggal kalau nanti sama lihat konon si yang tokek ya. Waktu Nabi Ibrahim dibakar jadi nyebus. Kira-kira ya iso ngurup ke tenan to. Tokek nyebul geni iso tambah gede to. Terus ana yang jadi banyu cerit-cerit nyirami ngono. Kira-kira bisa mati air apinya itu.
Bukan masalah itu. Yang jadi masalah kowe usaha apa melu mbolo sapa. Paham maksudnya? Kamu ikut siapa? Itu kelompok siapa? Kelompok hak apa batil ngono masalahnya. Soal usaha walaupun ini, ya mungkin tidak ada masalah, orang pengaruh tapi dengan usaha untuk membantu kebatilan itu dia batil. Iya. Baliknya walaupun mungkin usahanya kita kan dibakar disiram banyu sak gelas untak. Ya mungkin tidak ada pengaruh, tapi usahamu itu dinilai oleh Allah. Misalnya kuwi kok bisanya itu dikerjakan. Iya. Nah, gitu. Nah, kembali ke sini jadi ya ini ingatlah nikmat Allah. Nah, kalau sejarah begini sering saya sampaikan sejarah itu diambil pelajaran. Cerita soal Nabi Musa ya itu sudah lewat, ya. Nah, sekarang untuk kita, ngono loh maksudnya. Kita ini ingat tahu nikmat Allah atas kalian. Merasa diberi nikmat atau enggak? Kalau enggak ya kebangetan lah. Astagfirullah. Ya. Nikmat Allah banyak, ya. Disyukuri apa tidak gitu. Maka kemudian di ayat yang ke-7 dikatakan wa iz ta'adzana rabbukum. Ingatlah ketika Rabb kalian itu mengumumkan. Azan ini kan pengumuman ya. Azan ini pengumuman, pemberitahuan waktu sholat, ajaan sholat ya. La in syakartum, sungguh jika kalian bersyukur, la azidannakum, sungguh aku tambahi kalian, tambahi nikmat. Tapi wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Sungguh jika kalian kafir, sesungguhnya azabku itu sangat berat, sungguh sangat berat. Ini pengumuman, pemberitahuan dari Allah. Ya. Kalau Allah itu benar 100% hak, tidak ada yang salah. Jadi kalau orang mau bersyukur pasti ditambahi kebaikan oleh Allah. Nikmat mesti ditambah. Kalau disyukuri. Saya sudah bersyukur, wah, terima kasih, alhamdulillah. Ini kok tidak ditambahi. Ya. Perlu ditengok lagi. Kamu sudah bersyukur tenang. Ya. Jangan-jangan tidak tahu bagaimana cara bersyukur. Iya. Jangan-jangan gitu. Bagaimana bersyukur? Sing bener, iya. Oh, syukur apa yang ngono tok. Goleh nomor jare ngono, alhamdulillah. Nomor apa? Iya, nomor togel innalillah wa inna ilaihi raji'un. Merasa dapat nikmat. Lah kowe caramu ngono ya mestinya tidak bisa. Iya. Gitu. Kayaknya ya, bersyukur bagaimana bersyukur biar nikmatnya ditambah. Kan syukur harus ada cara-cara yang benar. Iya. Yang pertama ya, itu sebelum berbuat ini mesti di sini, mensyukuri dalam hati. Nomor 1 mengakui nikmat datangnya dari Allah, ini paling fondamen, ya, paling pokok. Jadi kita bisa pinter, kita bisa sehat, kita bisa punya pangkat tinggi, kita banyak duit yang banyak. Jangan merasai saya, jangan begitu. Ya, diberi oleh Allah. Ya, jangan ngajar ngono-ngono. Wah, aku kalau tidak ada saya, wah, jangan. Ya, kenapa? Saya iki sopo. Ya, tidak boleh. Walaupun dohirnya begitu, tidak boleh. Ya, itu kalau tidak Allah menghendaki tidak bisa. Sama datang ke sini mau ngaji, kalau Allah tidak menghendaki tidak akan terjadi. Saya datang ke sini kalau Allah tidak menghendaki tidak akan jadi. Ya, itu karena jasa Allah Ta'ala. Sampai mau ngaji itu jasa Allah Ta'ala. Saya mau datang ke sini jasa Allah Ta'ala, dijadikan mau oleh Allah. Jadi harus diakui nikmat datangnya dari Allah. Itu yang pertama kali yang harus diyakini dulu. Kalau itu belum bisa, enggak bisa. Kan syukur angel, susah. Kayak koron itu. Kamu ya wabtaghi fima atau daru akhirah wala tansa nasibaka minad dunya jadi. Ya ta? Run, korun. Ku dikasih harta banyak, golek ora ridho Allah. Itu dari Allah loh, kasih oleh Allah. Enggak. Ini adu ilmin inti. Oh, saya pintar kerja ngene. Merasa hasil kerjanya dia.
Oh enggak bisa. Iya. Jadi ya pertama kali itu harus mengakui bahwa nikmat itu datangnya dari Allah. Kalau bukan enggak bisa. Sampean punya ilmu bisa jadi ustadz, jadi guru kuwi mergo karena diberi oleh Allah. Kalau enggak bisa. Ya, termasuk kayak ini sing terkenal kayak Ustadz Adi Hidayat, Masya Allah, Masya Allah. Ya, wapalan itu mulai Nabi Muhammad tekan Nabi Adam urut bin tekan Nabi Adam ya apal. Mbuh pirang atus ya. Saman kira iso ngapal ya? Ora iso. Iya, gitu. Contoh saja gitu ya. Lalu ayat nanti kuwi anu halaman sekian pojok gini, bagian atas atau bagian bawah. Wapal. Iya. Gitu walaupun itu katanya masih kagum sama Gus Bahak jadi Masya Allah. Iya. Dan Gus Bahak ngasih karo kadang-kadang guyonan gitu. Iya. Tapi isinya Masya Allah. Kelihatan kalau orang baca kitab. Gitu. Pernah dengar kan? Tidak pernah ya wis. Gitu. Subhanallah. Iya. Gitu. Itu yang pertama ya. Jadi orang bisa mendapat kenikmatan ya semua ya. Ya kaya, ya pinter kerja, ya cerdas, ya ini, ya itu semua itu hanya diberi oleh Allah. Kalau enggak bisa. Jadi orang terkenal ya hanya diberi oleh Allah. Nah, kalau bisa begitu nanti akan cuma pemberian dari Allah, ini titipan dari Allah. Insya Allah mudah untuk mensyukuri. Alhamdulillah. Makanya yang muncul keluar pertama kali apa? Mesti kalimat Alhamdulillah. Sehingga tidak boleh ada seorang membanggakan dirinya. Lampung kaya yang ngaku, raiso. Jangan, tidak boleh ada. Ya, nah, gitu. Kenapa? Ya, itu semua kehendak dari Allah. Kalau Allah tidak menghendaki, tidak bakal terjadi. Itu ya. Jadi yang pertama kita ini, yang kedua mengucapkan Alhamdulillah. Itu yang kedua. Ya, tingkat kedua mengucapkan Alhamdulillah. Yang dipuji itu Allah. Segala puji milik Allah, dikembalikan kepada Allah. Jadi ada orang pinter, ada orang kaya, orang ini. Bukan orangnya hebat, enggak. Yang hebat itu Allah. Iran hebat, enggak. Iran tidak hebat. Yang hebat itu Allah. Ya, isong ini kalau Allah tidak menghendaki, enggak bisa. Iya. Nanti kalau sudah dijatuhkan. Ya. Jadi sekarang ini sudah mulai itu. Amerika bingung. Karena jadi menurut pengamat itu katanya. Jadi karena mundur ini mukanya taruh mana gitu loh. Masuk jadi jenderal aku kalah ini ya malu lah. Iya. Maunya itu mundur jano karpe ini mak ya masuk merasa tinggi ini terus mundur ya malu. Golek jalan biar ora isin tidak malu gitu. Iya. Menurut pengamat itu orang ngerti Trump ini apa ya kita tidak tahu. Kita menurut pengamat ya yang bener. Kalau enggak ya wallahu a'lam ya gitu. Itu yang terjadi ya. Terus yang ketiga apa? Kalau sudah alhamdulillah tok apa cukup? Enggak. Iya. Terus nikmat untuk apa? Menurut. Nggih. Digunakan untuk apa nikmat itu? Ya. Nah kalau itu nikmat sampean pinter lagi mulang, enggak mau ngaji, enggak mau mengajarkan. Ya bagaimana dan mensyukuri? Kamu kaya tidak mau sedekah. Untuk apa duitnya? Kamu jadi penguasa malah dolim, malah berbuat dolim sama rakyatnya. Ya tidak bisa. Disyukuri digunakan untuk taat kepada Allah, untuk kebaikan-kebaikan. Itu namanya disyukuri. Alhamdulillah. Gitu loh. Ya, penggunaannya penting itu. Digunakan untuk apa? Ya. Orang sekolah pintar jadi dokter, lulus. Terus tujuannya apa? Sama kita sering tanya. Tujuan di sana, tujuan apa? Jadi dokter. Nah, jadi dokter apa? Sudah terus mati ngono. Ya enggak gitu, tapi gimana jadinya? Ya nanti kan cari duit gampang loh. Tenang kowe sampean jadi dokter pengen duit gampang apa pengen jadi dokter apa pengen terkenal namanya dokter ngono. Kan ra cetha to? Iya. Ya semua ya. Namanya iya duitnya iya. Ku dokter apa yo bingung. Nggih. Buat dokter tidak ada orang, tidak ada pasien, ya ora duit. Cuma apa dokter bodoh.
Oh tekan ngono obatnya salah kuwi salah ngono. Jangan ke situ. Urung ya ora sida. Nggih toh? Kan bukan itu juga ya. Lah padha tujuan ya tujuan masuk jannah ini karuan. Iya. Jadi apa-apa sudah ada masalah. Gitu. Jangan tujuan jadi dokter, tujuan jadi gini aja. Ya, itulah. Nah, jadi kalau sudah ada dokter bagaimana? Diperlukan dokter diperlukan. Ya. Bahkan kalau sekarang ini lihat ya, orang-orang yang belajar kimia penting sekali. Bisa nih gaya rudal gaya nuker, mergo sekolah kimia, sekolah dan lain-lain. Ya. Tapi kan tujuannya apa gitu loh maksudnya? Tujuannya apa? Kalau tujuannya memang untuk kebaikan, semua diperlukan. Ya. Cuma ya kembali, yang pokok kan ada 3 itu. Apa? Ayatun muhkamatun, sunatun qaimatun, faridatun adilatun kan itu ya. Ayat Quran hati ini yang pokok, yang lainnya itu sifatnya kifayah. Tapi ya orang Muslim harus ada. Kalau enggak ya dirilis sama orang-orang kafir kayak orang-orang itu ya. Istilahnya bebek sama Amerika, kalau enggak ya sama yang lain negara-negara besar itu. Itu termasuk Indonesia ini, ya. Ya toh. Jadi ini guyonane wong tenan saya enggak ngerti itu. Jadi ini santri manut Pak Kiai. Kiai manut Pak Prabowo, Pak Prabowo manut Trump, innalillah. Kocur. Nah, ente-entane gimana itu? Ya. Ruwet toh? Ya. Nah, gitu. Jadi sampean mau belajar apa jadi mahasiswa ya? Kedokteran monggo enggak apa-apa. Mau kimia boleh silakan. Mau belajar apa pokoknya jangan belajar sihir saja. Yang sihir aja. Jangan. Iya. Selain itu semua dibutuhkan oleh umat Islam. Sing apa bangunan sing itu semua dipakai. Iya. Gitu. Bahkan itu ya sekarang ini yang saya dengar-dengar itu ceritanya kayak di Palestina seperti di Iran itu kan bikin apa perang karena di atas dibabat habis digempur bikin di bawah sana. Karena 500 meter di bawah tanah ada gudang pabrik senjata pabrik ini di bawah sana. Sehingga dibom bleng orang nganggo nuklir ra iso. Tidak sampai tembus ke bawah. Ya, kon jedul nembak bleng. Nah, bleng. Nah, lesep lagi gitu. Sehingga mau ditebak angel, susah. Ya. Dibilang, "Oh, karena senjata sudah habis kira omongannya Trump." Apusi wae. Iya. Masa habis nembak terus ini enggak habis-habisnya. Itu ya kadang-kadang belajar bukan belajar Quran hadis saja. Iya. Ya belajar kimia, belajar ilmu ini itu ilmu cuma dipelajari ya fisika ya macam-macam itu kan dipelajari. Asal niatnya benar untuk meninggikan kalimat Allah dikerjakan itu semua diperlukan. Jadi dokter selesai apa? Ya untuk kepentingan Islam dan muslimin, membantu muslimin. Sangat bagus. Ya. Bukan kok tidak pelajari, wah boleh umum enggak. Ya, diperlukan juga. Cuma ya walaupun jadi dokter, jadi apa ya, jangan lupa Quran hadisnya, jangan lupa itu tetap karena itu merupakan yang pokok, betul ya. Gitu. Maksudnya tidak mendetail lah. Menjadi ulama atau detail-detail ya bangsa Imam Syafi'i ya itu ya para pakar-pakar saja. Bahkan mendalam itu ada sendiri. Sing bagian pokok dari dokter sing ngono ya boleh saja, enggak apa semua bisa boleh, cuma nek punya apa istilahnya ya fak-fak tersendiri kan bagus. Oh ini ngurusi bagian nuklir, ini ngurusi bagian kesehatan, ini ngurusi bagian apa soal pertanian, soal kan bagus, tidak ada semua untuk kepentingan Islam dan Muslimin, betul ya? Gitu. Saya sendiri kadang-kadang itu lihat ya, enak apa nih WA, masya Allah. Ini ada orang yang baru saya baca beberapa hari yang lalu itu. Ada orang jadi pernah kena narkoba, pernah kena apa, masya Allah. Riwayat itu ngeri menurut saya. Ya. Karena ketemu orang narkoba jadi. Tapi ternyata apa? Akhir-akhir itu delok rumah ning kampung-kampung desa pelosok peteng dedet tidak ada listrik blas. Seperti waktu saya kecil. Listrik tidak ada. Di kampung saya sana dulu. Waktu saya kecil. Ya. Mungkin kamu sama dia tuh. Belum pernah ngalami nom-nom tidak pernah ngalami gelap ya. Oh berarti setelah zaman itu. Ya tidak ngalami dulu. Waktu saya kecil itu tidak ada lampu di desa, tidak ada. Gelap malam ya sudah.
melihatnya ke atas, delok bintang, oh ya ini, tahu bintang jam sekian ini ya situ. Tidak bisa dihapusi, oh ini jam esok harus subuh. Enggak, ini masih jam 12 malam itu tahu. Lihat bintang tahu. Tahu arah, tahu apa waktu. Asal memperhatikan, kalau tidak memperhatikan dia tidak tahu. Itu. Nah, itu ya, itu dulu. Ini ada orang, Masya Allah. Ternyata apa? Pernah kaya raya, pernah gini-gini. Ternyata itu harta tidak mau menjadikan tenang. Ya. Justru apa? Mengambil hadis Rasulullah katanya itu khairun nas anfa'u linnas. Khairun nas anfa'u linnas. Anfa'uhum. Ya. Sebaik-baik orang yang lebih, yang paling memberi manfaat kepada orang banyak. Subhanallah. Itu apa? Punya pemikiran biaya listrik. Belajar lihat katanya dari ini HP sekarang. Sinar kan biar padang lama itu. Iya, betah berapa jam? Sama juga Android. Nek dienggo lampu tok urip berapa jam? Ya. Itu katanya banyak dari pelajari kon dari Amerika banyak gini-gini di gini-gini. Sudah wis pokoknya mau bikin listrik tanpa bayar iuran. Bikin 1 bulan katanya kuat 10 tahun. 10 tahun. Dibagikan ke kampung-kampung tanpa yang tak ada listrik sama sekali, yang boleh itu pakai itu dan itu gratis dibagikan. Kerjanya gitu mencari itu karena butuh bermanfaat orang pengen dikenal wah ini terang gara-gara si fulan terang ini Masya Allah. Iya. Nah, kalau itu orang beriman kan sangat besar manfaatnya. Iya. Bagaimana mau menerangi orang-orang yang gelap ya dalam artian gelap dohir jadi terang ya. Apalagi kalau gelapnya jahiliyah menjadi dinul Islam ini Masya Allah jauh lebih terang daripada terangnya apa listrik ini subhanallah ya. Nah kita ini kan gitu ya jadi dai-dai ke kampung-kampung sana yang mereka belum tahu Islam sama sekali sampaikan ini gelap jadi terang bukan terangnya gini tak ya ini bermanfaat juga ya untuk manusia. Tapi lebih dari itu menerangi apa namanya hati manusia ini subhanallah. Ya jadi yang ketiga apa tadi menggunakan untuk kebaikan yang lebih bermanfaat untuk manusia. Ya gitu. Itu cara bersyukur. Ya. Nah, terus yang keempat apa? Ya. Yang keempat ya ini disebutkan itu apa namanya wa ma bi nikmati rabbika wa hadis seringan. Adapun dengan nikmat pemulihan maka kamu ceritakan. Ya diceritakan disampaikan alhamdulillah saya mendapat petunjuk dari Allah, ngerti Quran hadis. Nah itu disampaikan ini nikmat dari Allah, nikmat terbesar itu adalah iman. Ya, justru iman. Ya Rasulullah diperintah itu wa amma bi nikmati rabbika wa hadis. Nikmat terbesar nikmat iman. Jadi Nabi, jadi Rasul dipilih sebar-sebarkan semua seumur hidupnya untuk dakwah. Masya Allah. Untuk menerangi orang jahiliyah menjadi nurul Islam. Begitu. Nah ini disyukuri. Ya. Makanya kalau penggunaannya tadi bagaimana terus diceritakan ini saya dapat nikmat karena begini-begini diberi petunjuk oleh Allah. Yang terakhir cara bersyukurnya bagaimana? Ya berterima kasih kepada orang yang menjadi sarana datangnya nikmat. Nikmat hakikatnya dari Allah. Tapi kan lewat orang. Ya. Dapat ilmu karena ada ustaz saya mau mengajar. Dapat pekerjaan karena ada orang yang membawa dan itu ngajari gitu ya. Ngajari pertanian itu jadi bisa kerja dari situ. Semua datangnya hakikatnya dari Allah. Ya, sehat karena ada orang-orang dari dokter atau tukang pijat ini bikin sehat ya. Nah, itu berterima kasih kepada orang yang menjadi sebab datangnya nikmat. Kalau itu semua dikerjakan ya, cara syukur yang benar pasti ditambah oleh Allah. Pasti. Janji Allah ini. La azidannakum. Ya, ditambah oleh Allah. Itu. Janji Allah itu benar 100%. Ya.
Tidak mungkin dikurangi, enggak. Ya. Kalau kamu syukuri mesti ditambah kebaikan. Yang sering sebagai contoh yang gampang ya. Kalau sampai nih misalnya ngaji soalnya ke Al-Fatihah tok. Terus sama ajarkan 100 kali. Kira-kira tambah bodoh atau tambah pinter? Mesti tambah pinter, tambah ngelotok, tambah wapal. Ya, gitu. Sudah pasti. Ya. Lah yang duit disedekahke, apa habis? Enggak juga. Ya. Enggak juga dihabis. Nanti Allah memberikan dari jalan lain yang lebih banyak. Gitu. Kalau disyukuri pasti dijamah Allah. Janji Allah benar. Banyak orang-orang yang gitu ya. Karena banyak sedekahnya bukan tambah melarat, enggak. Kayak Abdurrahman bin Auf, kayak si siapa jenenge? Utsman bin Affan, yang sugi-sugi sama sahabat itu. Itu ngantek nangis-nangis, Abdurrahman nangis. Mergo kekan duit. Kalau sama nangis ranti duit, astagfirullah. Ya, terbalik toh. Ya. Kebanyakan duit malah bingung. Mau ngindari tidak bisa. Tapi dagang ini laris ini, masa arti guami. Ya. Sedekah tidak pernah habis-habis. Subhanallah. Ya. Itu tidak pernah habis-habis. Gitu. Sampai nangis dari arep poso arep buka jadi ini malah nangis ngopo kelingan insyaallah. Kasihan itu orang wis dakwah metenteng ini belum sempat gambarnya orang belum nemu baiknya wafat meninggal terus jadi kafani jadi tarik ke atas bawah kelihatan tak bawah kelihatan nangis. Saya ini melimpah ruah kayak gini bocah apa-apa sekarang nangis ra sida buka. Astagfirullah. Iya. Mergo sugih. Zaman kira-kira pernah nangis karena sugih? Pernah enggak? Kita enggak ya. Gitu. Iya. Itu masih kurang saja, nggih. Astagfirullah. Ya mudah-mudahan tidak ya. Gitu. Ini ya jadi kalau orang bersyukur akan ditambah oleh Allah, janji Allah, ya. Sebaliknya kalau dikufuri, inna adzabi lasyadid. Siksanya berat. Ya sebaliknya tentunya, ya. Jadi kalau itu tidak dilakukan seperti itu ya, atau syukurnya kurang benar ya, apalagi tidak disyukuri ya disembunyikan, sugih kondora sugih, engko kuatir dijali wong, dimintai orang ya. Nah, dan sebagainya ya itu nanti dicabut oleh Allah ya. Kalau nikmat dicabut sudah habis ya. Gitu. Jadi memang hanya ada dua ya. Allah itu memang gitu, amanat dari Allah begitu ya. Pilihannya cuma dua, mau jadi baik atau jadi tidak baik. Nah, pilihannya itu kadang-kadang gitu, orang-orang itu makanya ngancam juga ya. Orang-orang yang maaf dalam petik pejuang keadilan, pejuang kebenaran ini kadang-kadang ancamannya pilih sugih atau pilih penjara. Oke. Yang sugih mau ya nipu seperti mereka, sogok, supaya menang wae tak kasih duit, sudah diem kasih duit. Sugih toh? Wis, ndak mau tak penjara. Kowe ora kuwasa, kalah kuwasa. Punya tentara, punya hakim, punya jaksa, punya ini kabeh dibayari, rambung, pokoke penjara. Iya. Kalau orang baik-baik ya apa aslinya ahabu ilayya mimma yatminani ilai. Sopo? Nabi Yusuf ya. Masya Allah. Ya Rob, penjara lebih baik, saya lebih sukai daripada saya katut itu jadi maksiat. Tergoda oleh wanita-wanita itu kemenyak itu. Subhanallah. Ya. Itu kalau orang baik itu gitu. Penjara sudah apa-apa penjara. Dan nanti akibatnya bagaimana? Akibatnya, masya Allah sudah masuk penjara balik, udah diangkat oleh Allah, ya. Tapi belakangan itu ujian, ya. Di penjara, ya. Itu teorinya begitu, pelaksanaannya ya tergantung masing-masing, ya. Dan keyakinan masing-masing kita. Dan yang ketujuh, kemudian berikutnya, ya. Wa qala Musa dan Musa berkata, in takfuru antum
Jika kalian kufur, kalian semua kufur ya. Wa man fil ardi jami'an, dan orang yang ada di bumi ini seluruhnya semua kafir sak jagat ini ya. Fa innallaha ghaniyun hamid. Maka sesungguhnya Allah itu sungguh maha kaya, maha terpuji. Jadi ya Nabi Musa kan mengingatkan di depan, kamu ingat nikmat Allah ya, kamu dulu ditindas ya, kamu dulu disiksa oleh Fir'aun dan bala tentaranya, sekarang sudah selamat menang, kamu syukuri nikmat Allah itu. Tapi ya kalau kalian mau ini, kalau bersyukur kan ditambahi, kalau kamu ini kufur semua dan sak jagat semua kafir, tidak mau mengingat nikmat Allah, tidak mau bersyukur ya, itu tidak mempengaruhi Allah sama sekali. Jadi orang bersyukur bukan Allah terus tambah wow gede gini, tambah enggak. Allah tidak perlu dengan apa-apa sama sekali. Ya. Semua itu milik Allah. Milik orang itu kan cuma ya apa semua apa hanya sementara. Gitu. Sementara. Saya sering saya sampaikan ini. Kalau orang itu diberi harta oleh Allah, ya. Kayak orang-orang itu punya pabrik besar gini sudah. Terus dia mau pakai seberapa? Ya. Yang dia pakai seberapa? Ya tadi yang ceritakan tadi orang yang itu kan gaya bolam jadi dibagi-bagikan sampai berapa ratus ribu. Bagi gratis semua. Sehingga dia jadi bikin yayasan tidak untuk cari duit, tapi untuk amal soleh saja. Yang bantu ngajari wong baik ini. Pokoknya dibagi gratis, tidak dijual. Mulai dijual menyaingi pabrik-pabrik itu dimasalahkan di penjara. Ya. Nah dibagi pokoknya daerah yang masih gelap-gelap tidak ada listrik dikasih itu. Subhanallah. Sama nih ke daftar kita. Ya. Kalau punya desa yang begitu, ya boleh dihamilkan sana. Ya. Itu ya. Nah ini apa namanya, kalau orang itu mau bersyukur begitu, Allah tidak memerlukan. Allah jadi besar enggak, Allah sudah maha besar kok. Iya. Ya kalau orang diberi itu kan cuma dititipi sebentar. Kamu boleh mengelola ini, mengatur ini, waktunya, tenaganya, hartanya diserahkan sebentar. Kalau enggak dipakai nanti habis. Iya. Waktu kan gitu, tenaga ya begitu, harta ya begitu. Dititipi sebentar. Ya. Titip bagaimana ya? Saya sama dulu mahasiswa. Oke, mahasiswa sih. Jarang tuh mahasiswa sugih. Ya. Tidak ada dulu waktu saya datang ke sini sih ada mahasiswa. Ya mahasiswa ngoplat apa ngono mlaku ngene. Anak motornya hampir tidak ada di sini. Ya. Numpak itu loh. Mobil itu. Sekarang sudah hampir tidak ada gitu. Waktu jalan saya turun di sana di Raja Basah, terus naik oplat ke sini, tekan gunung hidup, tekan gunung, jalan kaki ke sini. Saya dulu sering gitu, dulu. Sehingga ini orang lahir, yang ini belum lahir. Ustadznya orang lahir tadi saya tanya tadi. Ustadznya belum lahir ya. Lahir tahun berapa? Jadi 2001. 2001 ya orang lahir. Saya kesini masih 97 atau 96 datang ke sini. Ya, itu. Saya gitu naik bis itu turun sana ya. Biasa terus ganti oplat turun di Pahlawan itu bisa ke sini jalan kaki biasa dari sana ke sini ya dulu ya. Nah, itu ya sudah isinya begitu ya. Dan sekarang ini kan sudah gitu. Nah, sudah sekarang jadi orang misalnya sebagian ada yang maaf sudah ya longgar lah ya. Jalan ini jangan dititipi sebentar ya, sebentar saja. Nanti kalau sudah waktunya dipanggil Allah sudah, burung habis. Ya, mesti ditinggal, mesti, tidak bisa tidak. Mau dibawa enggak mungkin. Nanti ganti yang dititip-titipin sama lagi gitu, tidak lagi. Setelah akhir nanti semua kembali kepada Allah. Makanya kalau orang berbuat baik jangan menyangka berjasa kepada Allah, jangan. Ya.
Justru Allah yang berjasa kepada kamu. Kalau di surat Al-Hujurat kan ada tuh. Yamunnuna alaika an aslamu kulla tamunnu alayya islamakum balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil imani in kuntum shodiqin. Mereka merasa berjasa kepadamu ya Rasul karena mereka Islam. Ya. Yamunna alaikan aslamu. Mereka merasa berjasa kepadamu pada Rasulullah karena mereka Islam. Kul, katakan ya Rasulullah, la tamunu alayya, kamu jangan merasa berjasa kepadaku. Ya. Kalian ngaji jangan merasa berjasa kepada saya, enggak. Balillahu yamunu alaikum an hadakum lil iman. Allah yang berjasa menunjuk kamu pada iman. Allah yang berjasa, menurut. Iya. Itu tidak cuma ini saja, semua. Jadi semua jasanya Allah. Kamu bisa pinter karena Allah, kamu bisa kaya karena Allah, kamu bisa bekerja karena Allah, dan seterusnya karena Allah. Iya. Gitu. Jadi balillahu yamunu alaikum, ya bahkan Allah yang memberi nikmat atas kalian an hadakum lil iman. Allah. Maka disyukuri. Makanya kalau kita jadikan mau begini, alhamdulillah, ya disyukuri saja nikmat Allah. Kalau tidak karena Allah, tidak. Ya. Makanya tidak ada ini kalau di dalam kalau belajar bahasa kan ini ya. Tasukro sudah. Tidak ada syukur-syukur ini Allah lah. Ini milik Allah, semua milik Allah. Kembali kepada Allah. Jadi orang berbuat baik itu bukan untuk Allah, bukan untuk orang lain, tapi hakikatnya untuk diri sendiri. Gitu. Allah itu maha kaya, Allah maha terpuji. Allah tidak memerlukan sama sekali. Gitu. Tapi Allah menunjuki kita untuk mau jadi orang baik dan kita akan dibalas dengan kebaikan. Ya. Dan ayat berikutnya, alam ya'tikum, adakah belum datang kepada kalian naba'ul ladzina min qablikum, berita orang-orang yang sebelum kalian, kaum Nuhin, kaum Nabi Nuh, wa Adin dan kaumnya kaum Ad, wa Samuda dan kaum Samud, waladzina min ba'dim dan orang-orang yang sesudah mereka, la ya'lamuhum illallah, tidak mengetahui mereka kecuali Allah. Ja'athum, datang kepada mereka rusuluhum, rasul-rasul mereka, bil bayinat, dengan membawa bukti-bukti, ya. Atau sebagian mukjizat, ya. Bukti kebenaran al-Islam. Faraddu aydiyahum, maka mereka menolakkan tangan-tangan mereka, fi afwahim, di mulut-mulut mereka. Ini bisa mereka kadang-kadang kepada rasul-rasul, atau mereka mulut mereka sendiri, kan gitu. Intinya mereka menolak, ya. Wa qalu, dan mereka berkata, inna kafarna bima ursiltum bih, sehingga kami kufur, kami tidak percaya dengan apa yang kalian diutus dengannya. Tidak percaya kalau kalian jadi rasul. Wa inna lafi syakin, kami sungguh dalam keraguan, mimma tatuna na ilaihi murib, dari apa yang kalian menyeru kami kepadanya itu murib, orang yang ragu-ragu, tidak jelas, ya. Itu bagian ngertian jadi menggelisahkanku, kayak repot sampai nih. Jadi ini ya berita apa belum datang tuh kepada kalian, ya. Beritanya orang-orang yang sebelum kalian, kaumnya Nuh bagaimana, ya. Dan kita tahu dalam sejarah Nabi Nuh sudah mengajar ratusan tahun, Masya Allah, ya. Ini kalau saya kadang ngajar ini 30 tahun, selawe tahun ya, belum apa-apa, gitu. Nabi Nuh 950 tahun, Masya Allah, ya. Dakwanya, Masya Allah, sangat lama, sabar, gitu. Ratusan tahun dakwah, akibatnya nanti bagaimana, ya. Kan ini tentang kaumnya, ya, bukan Nabi Nuhnya, tapi kaumnya Nabi Nuh, akibatnya bagaimana, ya.
Mereka diberi pelajaran, Masya Allah diterangkan dengan baik-baik, pelan-pelan. Bab dakwah ini kan, dakwah itu sebaiknya kan disampaikan dengan cara halus, ya, baik, ngajak itu gitu. Kalau perlu dirayu, kalau perlu ya malah ditolong dan seterusnya, ya, untuk dakwah. Makanya dakwah itu dilarang minta upah, ya. Kalau dakwah, sering saya sampaikan apa tadi dakwah mengajar. Kalau dakwah itu mengajar, mengajak orang yang belum mau, masih gampang, ya. Orang belum mau Islam dijak mlebu Islam, orang belum mau ngaji diajak ngaji. Nah, itu ngajak itu tidak boleh, ngajak kebaikan tidak boleh minta uang, ya. Jangan, tidak boleh. Tapi kalau mengajar boleh. Nah, definisinya yang saya memahami gampang itu, pokoknya mulang itu ngajak orang yang sudah mau. Oke. Ngerti, saya pengen ngaji gini. Saya minta Ustaz sama diajar gini ya, boleh. Guru minta uang boleh. Ngaji Bukhari Ustaz gini. Boleh. Karena pengen ngaji, sudah mau kan? Bayar. Boleh. Ya. Tidak harus ya, boleh. Tapi kalau ngajak dakwah enggak boleh. Masa ayo ngaji, bayar. Lha wong belum mau aja belum tahu kok. Diajak on bayar enggak boleh. Dakwah enggak boleh minta duit. Ya. Maka dakwah ini kan ya secara lembut, kalau perlu bantu ini datang mungkin membantu mereka biar mereka mau, ya. Jadi salah satu di sana itu ya ada dakwah yang namanya di daerah Wonogiri ke sana. Desa melosok gitu, Masya Allah. Kemarin sempat kita beli kabar malah bisa guling geblak. Karena di gunung-gunung ini geblak ada yang meninggal satu. Ramadan yang tahun lalu, bukan tahun ini. Ya. Itu ceritanya itu ya. Itu ada orang-orang dari teman kita dari Solo, dari Wonosari di tempatnya Ustaz Cendarung. Iya. Dakwah di sana. Mari tukang pijet di sana, pijet. Sambil mijet dakwah, lama saya mau ngaji gini. Lama-lama ngaji banyak. Terus bikin musola, bikin masjid dakwah sana. Subhanallah. Iya. Itu dakwah itu gitu ya, dengan ya, mereka dibantu kalau perlu kadang-kadang ngadakan ini seperti di kemarin di Nusa Kambangan di sana dari kampung laut itu. Ini teman-teman alhamdulillah ini sing rajin-rajin itu. Datang sana bikin bekam gratis, bawa obat-obat gratis, itu kan orang-orang senang ya. Untuk dakwah memang begitu, ya. Ya dakwah tidak mengharap cari duit, enggak. Tak boleh, tapi kalau bikin pondok boleh duit boleh, tidak apa-apa. Karena yang mondok kan orang-orang mau, ya. Kalau anaknya belum tahu ya, sing cara paling tak orang tuanya mau. Karena tak pondok kan orang tua mau, ya. Maka bikin pondok komersial boleh, tidak apa-apa. Tidak dilarang, boleh. Kalau tidak pakai itu ya lebih baik, tidak apa-apa. Golek ganjaran tok ya lebih baik, ya. Itu ya. Nah, kembali ke sini, jadi ini kaumnya Nabi Nuh ini didakwahi sampai bertaruh-ratus tahun, ternyata justru mengancam itu, akhirnya dibinasakan habis. Ya. Kaum Ad, kaum Samud juga sama, ya. Zaman Nabi Hud, Nabi Soleh, ya. Jadi sama, dakwah gitu. Yang tahu hanya Allah Subhanallah. Ada nabi-nabi yang tidak disebutkan juga ada. Tidak disebutkan ini dan itu. Kemudian diterangkan di sini Ja'athum rusuluhum bil bayinat, semua ya. Jadi rasul-rasul datang membawa bukti-bukti, membawa mukjizat, ya. Gitu. Tapi mereka menolak. Tadi kan faraddu aydiyahum fi afwahihim. Kalau yang keras, maaf, mulutnya Nabi ditutup. Sudah, ini. Bahkan gini, disedih. Enggak. Nggih. Sing bener sing ndi, nggih monggo saja. Intinya pokoknya mereka menolak, yang pokok itu, ya. Jadi kaum itu menolak dakwah dari para nabi, para rasul itu. Ditolak. Mengatakan apa? Mengatakan inna kafarna bima ursiltum bi. Saya tak percaya, kami mengkufuri. Kami itu bukan nabi, wong biasa. Sama dengan kami.
Padha makan tiwul. Ya, makan seperti kami minum kaya ning pasar gini. Kowe nek nabi dadi wong mbok wah terus kok turun kemas kok langsung grubyuk. Wis rasa kerja ngene. Wah, tinggal gini-gini mbok gitu. Ada juhrufan, ada juhruf, ada mau perhiasan-perhiasan gini-gini. Wong pikirannya kan ngoten nggih. Pikirane wong biasanya ngoten. Sampai dari pokoknya time is money. Pokoknya waktu duit. Pikirannya pokoknya kabeh bisnis. Nah kita juga bisnis juga kan sama sebenarnya gitu. Cuma bisnis beda. Nah bisnisnya apa? Inna Allah astara minal mu'minina anfusahum wa amalahum bi anna lahumul jannah dan seterusnya. Iya. Wadah sama kan bisnis. Cuma bisnisnya beda gitu loh ya. Nah tinggal kita bagaimana kamu bisnis sekarang bisnis umben tidak saja kan? Ya. Kalau bisnisnya sekarang ya sudah itu kayak orang-orang itu. Ya, astagfirullah. Gitu. Terus mereka ragu, membuat gampangnya pokoknya ulanganmu salah, kowe manusia biasa, begini dan begitu, tidak ada benarnya, pikiran-pikiran udah dianggap apa? Salah besar. Kan isinya gitu ya, saling mencela. Kalau saya sampaikan ya bahwa orang-orang kufar itu goblok-goblok jadi. Wow, masuk profesor goblok. Itu era enak gitu. Ini tenang lah, sama renungkan nanti ya. Saya ngomong gitu-gitu. Sama renungkan betul ya. Ya ada orang diberi pikiran cerdas, pinter toh. Apa-apa bisa. Ini bisa lah pokoknya. Udah pinter, terus gampangnya menemukan ilmu-ilmu buahnya. Terus mana yang orang-orang kalau orang tamis mana kan semua dibisniskan, ya. Menemukan ilmu dipatenkan, ya toh. Semua yang niru bayar, gitu kan? Gampangnya mumpuk dari miliarder. Saya miliarder rapayu. Miliaran ini saya di sak miliar sekarang kecil. Nggih. Bagi yang punya duit, untuk kita masih besar ya. Untuk mereka kecil. Karena triliuner, coba mereka triliuner ora kanggo nek. Mbok apa nek ngono, setilae ngono ya. Gitu. Sekarang dia kok bahasanya sapa sih? Bill Gates. Bagian Microsoft barang ini sehari berapa triliun. Ya anggap saja satu hari misalnya dapat 5.000 triliun misalnya gitu. Sehari. Terus mau makan berapa kali? Ya. Mau makan berapa kali? 5 kali sehari. Atau sehari tiap jam makan. Enggak. Iya. Terus mau dipakai gini, mau berapa lama? Hidupnya berapa lama? Dia punya misalnya 1 juta triliun, sudah semuanya. Dolar sisan. 1 juta triliun dolar. Terus ngitungnya piye mbuh ra iso ngitung ya. Yang dia manfaatkan berapa? Ya, padahal sebentar lagi mati. Iya kan? Sudah. Kalau enggak ya sudah, cuma ditinggal. Apa enggak goblok gitu? Ya sudah tua kayak Trump sudah tua itu. Ya. Masih rakus gini-gini. Untuk apa kira-kira? Iya. Kan ada gitu. Nah, kita ini dianggap orang-orang bodoh jadi wong wis ngono. Gitu-gitu saja ngaji ya. Orang itu duit gini ngantuk-ngantuk. Iya. Nah, itu karena apa? Karena tidak tahu sama ini. Pertarungan tadi. Jadi kalau orang bilang kan inna wastara min anfusahum wa amal bi analahumul jannah. Lah memang lain, mikirnya beda kan golek swarga kono golek dunia. Dan dunia sebentar ditinggal. Ya. Mereka apa tidak bodoh, orang-orang yang maaf itu mau mengejar-ngejar sesuatu yang mau ditinggal. Ya ditumpuk-tumpuk, dihias-hias digini terus ditinggal. Yang mau didatangi tidak diurus. Masa pinter kayak gitu? Iya. Makanya saat bodoh punya orang beriman, pokoknya beriman jadi orang pinter. Ya, yang dipentingkan akan apa? Hidup yang akan datang. Makanya yang dikatakan orang pinter apa? Ya, katanya orang yang apa? Ingat akan kematian dan menyiapkan untuk menghadapi kematian. Itulah orang yang pinter, masya Allah. Iya, gitu.
Nah, jadi ini disampaikan juga apa belum datang, artinya sudah, ya. Alam ya'tikum artinya sudah datang kepada kalian berita-berita kaum-kaum yang sudah lewat, kaumnya Nabi Nuh, kaumnya Nabi kaum Ad, kaum Samud, dan yang sesudah mereka. Sudah mereka siapa? Ya macam-macam ya. Ya seperti Fir'aun dan lain-lain itu sudah banyak ya. Bahkan sampai hari-hari ini ya. Sesudah Perang Dunia Kedua, setelah ini sampai sekarang ini ya. Bagaimana orang-orang yang dulu dolim sampai termasuk di Indonesia ini misalnya ya. Di Indonesia ini bagaimana ya. Akhirnya seperti misalnya dulu Bung Karno yang dielulukan oleh orang Indonesia ini diangkat sebagai presiden seumur hidup. Masya Allah, pidatonya terkenal di seluruh dunia. Hebat waktu itu ya. Akhirnya bagaimana? Ya, kan tidak sampai seumur hidup toh. Gantikan Soeharto. Soeharto ya gitu. Masya Allah, sampai jadi presiden 32 tahun. Lama toh. Ternyata jatuh juga. Ganti Jokowi. Jokowi kelewatan beberapa orang. Tak disebut. Nah, Jokowi terus bagaimana? Sudah sekarang dia. Walaupun gini-gini ya sudah, nanti tunggu saja. Ya, akibatnya bagaimana kan sudah bisa dilihat juga. Ya, itu semua kan akhirnya meninggal gitu. Ganti generasi sudah. Itu bisa direnungkan insya Allah ya gitu. Jadi datanglah para rasul, para nabi datang dakwah begini-begini ya sama ya. Ini kita juga ini kedatangan ustadz-ustadz yang mau mengajarkan Al-Quran hadis ini. Isinya begitu-begitu, teori-teorinya sudah jelas ya. Tinggal pengamalannya bagaimana. Gitu. Nah, kemudian juga ini ya, di bagian baris terakhir di halaman ini halaman. Qalat rusuluhum, berkatalah rasul-rasul mereka, afillahi syakun, apakah tentang Allah ini kalian ragu? Fatiris samawati wal ard, pencipta langit-langit dan bumi. Yad'ukum, memanggil kalian, menyeru kalian, liyaghfirolakum, supaya dia mengampunkan buat kalian, min dunubikum, dari dosa-dosa kalian, wa yuakhirkum, dan mengakhirkan pada kalian, ila ajalin musamma, sampai waktu yang ditentukan. Qalu, mereka berkata, in antum illa basyarum misluna, tidaklah kalian kecuali manusia semisal kami. In kalau ada ilah atau ma ada ilah, artinya tidak ya. In antum, tidaklah kalian illa basyarun misluna, tidaklah kalian kecuali manusia biasa seperti kami. Turiduna antasuduna, kalian menghendaki untuk menghalang-halangi kami. Amma kana ya'budu abauna, dari apa yang telah menyembah bapak-bapak kami, peninggalan nenek moyang kami. Fa'tuna bi sultanin mubin, kamu datangkan dengan sultan, dengan dalil sekali ya, dengan bukti yang jelas katanya. Masya Allah. Jadi para nabi, para rasul tetap akan mempertahankan keyakinannya ya. Gitu. Kalau kamu mikir yang jelas ya. Sekarang memang yang bikin langit, bikin bumi siapa? Ya. Bahkan orang-orang musyrik, orang-orang Mekah itu kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi? Ya. Jawabnya mesti apa? Allah. Tidak ada di dunia ini ya seorang pun yang mengaku yang bikin bumi saya, tidak ada. Tidak ada. Sejak dulu sampai sekarang tidak pernah ada. Kemudian muncul ya belakangan, ya muncul ya dari manusia ini. Jadi kalau ditanya yang bikin langit bumi siapa? Tidak mungkin, bukan saya, tidak ada. Yang mengaku Tuhan pun tidak. Ya, pol-pol yang kuasa saya gitu loh. Kuasa itu artinya karena punya apa? Punya jabatan, apa jadi rojo, apa jadi presiden, apa jadi perdana menteri, punya tentara, ini merasa bisa, merasa saja. Akhirnya tidak bisa. Ya. Kemudian tembak sendiri oleh pengawalan ya iso. Mata. Kalau ada yang khianat kan bisa gitu ya.
ditipu juga boleh, bisa ya. Jadi sebenarnya akan seperti itu. Jadi kenapa kok kepada Allah kok ragu? Wong manusia ini kalau mau menolak ketetapan Allah ya tidak bisa. Apa bisa menolak sakit, menolak yang jelas tidak bisa menolak mati. Sakit mungkin dia merasa bisa, wah berobat punya duit ini, mungkin ya. Tapi kalau sudah mati mau ditolak bagaimana ya akhirnya mati juga. Semua yakin akan mati gitu. Tapi ternyata ya gitu. Yang dilakukan bermacam-macam, astagfirullah ya gitu. Ini mereka mau mempertahankan peninggalan nenek moyang walaupun tidak masuk akal. Ya. Jadi mereka mempertahankan keyakinan mereka, mengikuti peninggalan nenek moyang mereka yang menyembah kepada selain Allah. Kalau sekarang ya mungkin ada undang-undang, ada aturan yang dibikin oleh manusia sebelumnya, ya itu dipertahankan. Walaupun itu hanya ya bikinan manusia. Dan prakteknya, astagfirullah, ya, yang namanya aturan-aturan ya dibikin-bikin sendiri, dilanggar-langgar sendiri kan gitu, ya, di mana-mana kan gitu. Ya. Rusaknya rusaknya umat itu begitu. Orang itu membuat aturan sendiri, tapi tidak berlaku untuk dia dan keluarganya. Astagfirullah. Ya. Undang-undang itu di mana kan gitu. Ya. Undang-undangnya ada, prakteknya dia pengamalannya itu, termasuk hakim-hakim ada karena hukum supremasi hukum, katanya gitu. Negara hukum, menanjung tinggi hukum, ya munine tok ae. Prakteknya itu sering disampaikan juga, jadi tumpul ke atas, tajam ke bawah, kan gitu yang terjadi gitu kan ya. Jadi makanya ya saya nyarankan juga ya, kalau kita ini di sekolah-sekolah, di pondok apa itu ya, tolong perhatikan ya, itu jangan membuat aturan yang kalau untuk orang dalam orang luar dibedakan. Wong dalam wong luar itu. Artinya orang dalam itu ya mungkin keluarganya satu ya, dan kepala sekolah ya, ini kan orang dalam dianggap orang dalam ya. Jangan dibedakan. Kalau ini dihukum semua. Kalau tidak ya tidak semua. Ya. Itu dalam rangka apa? Dalam rangka yang mempertahankan kebenaran. Kalau itu dimulai ya itu, mulai rusaknya Bani Israil atau umat-umat terdahulu itu, kalau yang melanggar aturan din ini orang-orang bangsawan dibebaskan. Kalau yang melanggar itu rakyat biasa ditegakkan hukum. Itu kerusakan dari sana permulaannya. Ya. Dan undang-undang juga gitu sama. Ya. Makanya kalau yang melanggar itu maaf orang dalam tadi, sing melanggar polisi, sing ngurusi polisi ya wis. Ya toh? Ngabar, menguap jadi hilang. Ya. Banyak tuh narkoba ini sing kena korupsi narkoba ya polisi narkoba. Kenapa? Duitnya akeh roh mendem. Nggih. Roh duitnya ngiler. Barang kan 1 kilo berapa nilainya? Gram-graman. Nggih. 1 gram itu bisa jutaan, 1 kilo kan 1000 gram. Wah, sudah miliaran, triliunan mungkin ya. Roh duitnya ngiler. Iya. Itu sudah. Yang lainnya gitu-gitu juga susah. Jadi ya permulaan kerusakan itu begitu. Membedakan antara orang dalam dan orang luar. Kalau terjadi ya sudah. Nanti tidak bisa jadi baik. Ya, dimulai dari dirinya kita sendiri, gitu loh. Itu. Nah, untuk itu makanya marilah kita ini dengan mempelajari ayat-ayat begini, kita mau koreksi kepada diri kita masing-masing, ya introspeksi ya, mana-mana yang memang kita kurang benar, nah kita luruskan sendiri, diusahakan ya. Yang kedua tolong menolong dengan saudara-saudaranya ya. Bagaimana kalau kita punya saudara itu keliru ya ditegur, yang ditegur ya diterima saja dengan baik ya. Terima kasih ada yang menegur, alhamdulillah. Gitu. Supaya apa? Nanti kembali kepada Allah itu sama-sama berterima kasih alhamdulillah. Tapi kalau tidak nanti bisa saling
saling menyalahkan. Naudzubillah ya. Baik, masih ada waktu sedikit. Kalau ada yang perlu ditanyakan sampai ayat yang ke-10 dari surat Ibrahim, ya. Barangkali ada keterangan saya yang belum bisa dipahami atau salah pahami barangkali, ya. Silakan kalau akan ditanyakan. Tidak ada. Kalau tidak ada, saya kira sekian saja dulu untuk siang hari ini ya. Insyaallah kita lanjutkan kesempatan yang akan datang. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.